Kembali di Jazz Alvin. Tapi mungkin banyak orang yang mungkin, saya nggak bilang underestimate ya. Yeah. Tapi my first impression waktu saya pertama kali lihat Cinta di televisi, ini orang nggak bisa bahasa Indonesia ya. Yeah. Kan setengahnya Indonesia nih. Yeah. Ngomongnya kenapa harus yang logat-logatnya? Kan ada Indonesia blood-nya. Yeah. Nah, ini kamu gimana nanggepin? Exactly. Aku kan masuk dunia entertainment waktu umur 13. So pertama-tama aku sedih banget. I was like, Mom, why are people making fun of me? Why are they so mean? Tapi at the same time akhirnya aku ignore aja karena sekarang udah nggak peduli. Karena aku dari kecil pindah-pindah negara karena papi aku hotelier untuk salah satu chain hotel bintang 5. Jadi setiap 2-3 tahun kita pindah-pindah negara. Dan dari kecil karena pindah-pindah terus, aku selalu masukin sekolah international. So automatically selalu bahasa Inggris. So English is my native language. Aku mimpi bahasa Inggris. Aku mikir misalnya sambil ngomong sekarang aku translate dari bahasa Inggris ke Indonesia. Jadi it's understandable. Dan kayak aku cerita tadi waktu kita off camera, kalau orang Indonesia asli lahir di Indonesia, raised di Indonesia, dan bahasa pertamanya bahasa Indonesia. Dia pindah ke Amerika atau terserah kemana, dia pasti bahasa Inggrisnya nggak akan perfect. Pasti ada accent. Impossible dia untuk bahasa Inggrisnya kayak orang Amerika asli. Pasti tetap kedengaran ada sesuatu yang different. Same here. And people don't want to understand that. And if they don't want to understand that, it's up to them. It's not. Jadi sekarang udah oke-oke aja ya, sekarang terserah ya. Terserah aja. Like, aku udah tunjukin aku bisa sukses di dunia entertainment, udah bisa sukses di sekolah. And next stop, the world. Gitu. Amin, kita tunggu Amen, itu nanti. amen. Amen. Saya punya teman lagi di Okay. Jazz Alvin, masih muda juga. Ini juga karirnya di bidang film, di bidang sinetron dan lain, udah bagus sekali. Yeah. Ada Dion Wiyoko di Jazz Alvin. Dion, nah ini dia. Hey, finally. Thanks for coming. Thank you. Hi. Nah, kamu di situ. Ya. Tinggi-tinggi ya semua ya. Oke, sebelum kita ngobrol sama Dion, kita lihat dulu yang berikutnya. Silakan. Yuk. Perpisahan kedua orang tua saat ia masih kecil membuat Dion tumbuh menjadi seorang pria mandiri. Setelah memulai karir sebagai model di beberapa majalah, tawaran film dan sinetron pun terus menghampiri Dion Wiyoko. Salah satu film yang pernah dibintanginya adalah Serigala Terakhir yang banyak mencuri perhatian publik. Pria berwajah oriental ini meraih kesuksesannya tak hanya melalui film dan sinetron. Dunia presenter pun pernah dilakoninya. Nah, kalau ini lain lagi. Ini lulus kuliah, dia pertama-tama ingin bekerja sebagai karyawan bank, tapi akhirnya lari jadi aktor. Iya. Nah, gimana kan? Ya memang dari awalnya memang aku dikasih nasib yang mungkin lebih beruntung daripada teman-teman yang lainnya gitu. Ya aku punya proses yang cukup panjang karena memang dari kecil aku diajarin mandiri, jauh dari keluarga gitu dan Surabaya ya? Iya betul. Terus juga waktu habis kuliah itu memang ada kejenuhan gitu antara mau kantoran ataupun ada tawaran dari showbiz ini. Terus akhirnya udah mikir apa ya. Jadi akhirnya aku ngambil di dunia entertainment ini. Karena godaannya banyak mungkin ya. Sempat jadi cover boy juga kalau nggak salah ya? Iya, jadi memang aku awalnya kan di modeling gitu dari tahun 2003 gitu. Tapi dari 2003 itu mulai casting, tapi ya gitulah ditolak gitu-gitu. Sampai akhirnya di 2007 sempet off dulu dari modeling, terus akhirnya aku nyobain untuk bantuin, iya benar, bantuin teman di event organizer, wedding organizer gitu. Jadi yang ngurusin talent gitu, imbauan makanan, jadi bawain sempat minuman. ngurusin talent juga ya? Iya, ngurusin. Itu kayak dia semua dijalanin ternyata. Dijalanin. Memang aku ngerasa kayak mumpung aku masih umur segitu dan aku pengen banyak pengalaman dan memang aku harus jalani ya aku nggak masalah gitu. Yang penting halal dan aku ngerasa aku bisa bersyukur dapat kerjaan itu. Tapi passionnya sebenarnya di mana? Ya selama aku jalanin sampai sekarang aku baru dapetin passion memang jelas di showbiz gitu. Tapi di kemudian hari kalau misalnya aku beralih ke bisnis siapa tahu, dan memang aku punya cita-cita, emang punya satu usaha yang memang aku suka dan mudah-mudahan bisa sukses di sini. Dia lagi sibuk ngurusin sneakers. Jadi masih muda udah bikin side job nih buat nanti ya. Iya, gitu. mudah-mudahan sih. Gimana so far? Jalan udah? Sempet sih memang jalanin gitu.
lewat online shopping gitu. Terus tawarin ke teman-teman. Ya lumayan sih gitu. Memang Jadi suka pakai juga, jadi enak iya, sekalian karena ya. main hobi gitu. Hobi Dan juga. akhirnya aku coba order, terus akhirnya aku tawarin ke teman-teman dan laku. Tapi untuk saat ini memang belum mateng banget rencananya. Jadi Karena aku masih fokus sih semua ya. ya sekarang di acting dulu. Acting dulu. Tapi keluarga mendukung untuk terjun ke dunia entertainment industry ini. Kalau mama gitu dulu awalnya memang nggak setuju gitu. Dia lebih Sekolah mungkin ya. di sekolah lebih ke kantoran gitu. Cuman kalau papa sih lebih ngebebasin aja gitu. Tapi memang mamanya kan di Amerika ya? Amerika masalah ya. Ya itu makanya aku punya nasib yang lebih beruntung sama teman-teman yang lain. Aku dari kecil udah pisah sama orang tua gitu sendiri. Papa di mana, mama di mana, kakak di mana. Jadi ya struggling aja gitu sih. Jadi dia tinggal sama kakaknya kalau salah ya? Dulu Sempat ya? terus pindah ke tante, terus akhirnya dia sekarang. Jadi tante ini yang berperan cukup besar untuk mendorong kehidupan dalam karir katanya? Ya, dari aku pindah ke Jakarta itu tahun 97 dan aku tinggal sama tanteku sampai 2008 itu jadi kurang lebih udah 11 tahun lebih gitu ya. Jadi ya memang cukup banyak apa ya mempengaruhi hidup aku gitu lah. Tapi orang bilang Dion tuh tertutup ya, tapi enggak nih kelihatannya asik-asik aja. Ya sebenarnya memang aku kalau sama Pendiam, orang baru tertutup. ya betul. Gitu. Jadi kurang gampang untuk membuka diri gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama orang yang memang pendiam juga pasti ya udah diem-diem aja gitu. Cuman kalau Yang ketemu Anda sama duduk berdua orang nggak ngomong gitu. Iya, kalau misalnya ketemu sama orang yang memang mencoba membuka pembicaraan terus akhirnya kita bisa nyambung ngobrol, akhirnya aku bisa ngobrol gitu. Oke, sempat menjajal bawa acara juga ya katanya ya? Bawa acara Ya, juga kan? sports. Tapi kamu lebih memilih untuk memang mendingan on script deh, semua scripted deh daripada kamu harus improvise misalnya gitu. Tapi gimana? Aku punya kayak kelemahan gitu. Jadi sensor motorik dan itu apa? Jadi kalau ngomong tuh suka belibet gitu ya. Kadang-kadang suka kayak gitu. Jadi kelemahan itu kadang-kadang aku suka takut gitu untuk improvise gitu. Jadi ya mendingan yang scripted banget gitu. Jadi Udah jelas. Iya, gitu. Tinggal. Daripada nanti dicemooh gitu kan, daripada salah-salah lagi mendingan yang Masih jelas. sering dikira siapa Morgan? Sering banget. Di Twitter sih. Jadi ada Smash, ada personel dari AMA. Dia salah satunya namanya Morgan. Dia paling sering dikira Morgan. Iya, Sampai sekarang. Kalau lagi traveling luar kota gitu, biasanya ada yang ibu-ibu. Tinggi-tingginya sih sama ya, foto tinggi-tingginya gitu. ya. Enggak sih kalau Enggak, lebih beda. tinggian aku gitu. Cuman suka foto dong Morgan, foto dong. Saya bukan Morgan bu, gitu. Saya Dion. Oh iya deh foto Tapi deh. dia down to earth. Dia very down to earth gitu. Yeah, I can tell. Oke, kalau kita lihat sebelahnya udah mulai go internasional nih. Iya. Udah mulai main. Nah, kamu gimana? Tertarik karena makin banyak kan sekarang? Mungkin mimpiku nggak internasional, mungkin Asia, mungkin go Asia. Asia gitu ya. Mudah-mudahan sih. That's awesome. Iya. Karena dia suka banget traveling. Iya. Dia kemarin ke Indocine kan, Indochina. Indochina, ya. Dia muter-muter sendiri. Dia kayak gitu orang yang tipenya. Solo trip ya. Iya, solo trip Wow. sendiri loh dia. Apa yang didapat dari pergi sendiri itu ya? Pengalaman sih. Terus juga mungkin aku karena dari kecil juga sering sendiri, jadi aku pun juga ngerasa sendiri pun kayak jalan, shopping, terus kayak traveling, aku ngerasa kayak punya kenikmatan sendiri gitu. Dan Nggak akhirnya tergantung sama orang lain. Iya betul. Beda lah rasanya gitu. Jadi aku sampai sekarang pun punya tiap tahun punya tujuan kemana dan terakhir pas ulang tahun kemarin aku ke Makau untuk bungee jumping itu. Jadi aku ngerasa kayak ya pengalaman gitu kan. Oke, kita break dulu dan kita kembali saat lagi hanya di Just Outfit. Berpikir apakah aku pelarianmu saja. Sedap.